Damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran IPS kelas 7. Pada kali ini kita akan berbicara soal lembaga pendidikan. Pendidikan sebagai bagian dari hidup kita, bagaimana seorang anak bisa berkembang menjadi dewasa, tumbuh besar secara pengetahuan dan keterampilan tidak lepas dari pendidikan. Pendidikan ada kata mendidik, terdidik, didikan. Nah, apakah yang kita tahu tentang pendidikan ini? Kita sering mengartikan dengan istilah sekolah. Ternyata di dalam masyarakat cukup banyak soal pendidikan ini. Ada pendidikan formal, non formal, dan pendidikan informal. Mendidik artinya mengajar, membuat orang menjadi lebih dewasa, lebih mengerti. Apakah di sekolah semua orang bisa jadi guru? Pasti jawabannya bisa. Tetapi apakah semua orang bisa jadi guru di sekolah? Tidak bisa, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, ada aturannya. Apakah seorang siswa bisa sekolah di mana saja? Tentu saja tidak, karena ada aturan-aturan yang ditaati. Apakah boleh mendirikan sekolah? Boleh, tetapi harus mengikuti aturan. Nah, soal berbicara tentang aturan-aturan, maka itu semua adalah bagian dari lembaga pendidikan. Supaya tidak menyimpang lebih jauh dari yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini tentang lembaga pendidikan, marilah kita lihat tujuan kali ini. Pembelajaran kali ini adalah menjelaskan arti pendidikan, menjelaskan jenis-jenis pendidikan, menjelaskan tujuan pendidikan, menjelaskan arti lembaga pendidikan, dan menjelaskan fungsi dari lembaga pendidikan. Arti pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Banyak juga ahli yang mengartikan pendidikan, contohnya Ki Hajar Dewantara. Dia berpendapat, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Martinus Jan Langeveld, pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Atau katakanlah pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Pendapat ini berbeda dengan Ahmad D. Marimba yang mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang pada intinya pendidikan itu adalah untuk mencapai keselamatan atau kebahagiaan atau suatu kedewasaan serta memiliki kepribadian yang baik. Tujuan pendidikan secara umum adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi ini, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Itu yang secara umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan dari pendidikan
adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini juga berbeda dengan tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan menurut MPRSS nomor 2 tahun 1960 yaitu membentuk manusia yang berjiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangan masyarakat, pendidikan ini bermacam-macam. Ada pendidikan informal, ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Kita lihat pada gambar ini adalah pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini mengarah kepada yang sering dilaksanakan oleh para siswa yang dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, rata-rata dalam pendidikan formal ini mereka memiliki jadwal, memiliki kurikulum, ada usia-usia tertentu di mana mereka masuk SD, di mana mereka masuk SMP dan seterusnya. Ada jam waktu, ada pengaturan soal tenaga didik, ada pengaturan soal peserta didik seperti kalian lihat yang kalian alami seperti zonasi, tentang kelulusan, tentang pelajaran-pelajaran yang harus dicapai. Ini ada pada pendidikan formal. Kemudian ada pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta, ya masyarakat. Nah, pendidikan non formal ini ada kursus komputer, ada kursus musik, ada kursus menjahit, ada kursus rias pengantin, ada kursus sopir, ada kursus tari, ada kursus senam, ada kursus montir, ada kursus atau les pribadi dan kursus-kursus yang lain. Kebanyakan di sini dalam sekolah non formal adalah melengkapi dari yang tidak ada di formal. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak berwenang. Ada TPA, ada lembaga kursus, ada sanggar, ada lembaga pelatihan, ada kelompok belajar, PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat, ada majelis taklim. Tujuan dari pendidikan non formal adalah mengganti, menambah, melengkapi pendidikan formal. Hasilnya nanti berupa sertifikat. Pendidikan hasil yang ingin dicapai ini dibagi menjadi dua, atau pendidikan vokasi dan pendidikan non vokasi. Pendidikan vokasi ini adalah pendidikan non formal yang lebih terarah kepada keahlian atau kejuruan, yang banyak melakukan praktikum atau menyiapkan skill terapan atau ilmu-ilmu terapan yang langsung bisa untuk bekerja. Sedangkan pendidikan non vokasi adalah pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, konsep-konsep sebagai skill pengetahuan yang nanti akan dikembangkan kepada ilmu terapan. Pendidikan non formal ini lebih mengarah kepada sertifikat-sertifikat, pelatihan-pelatihan. Nah, kemampuan-kemampuan ini menunjang untuk mendapatkan pekerjaan di lapangan. Sedangkan pada pendidikan formal biasanya hasil akhirnya adalah ada gelar, ada ijazah bagi mereka yang lulus perguruan tinggi. Sedangkan yang SD, SMP, SMA itu adalah ijazah. Nah, ijazah ini sebagai syarat, ya, syarat untuk mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pada pendidikan non formal lebih banyak menghasilkan sertifikat. Sertifikat itu bertujuan membuktikan bahwa mereka yang memiliki sertifikat itu sudah menguasai keterampilan-keterampilan sesuai yang ia pelajari dalam pendidikan non formal, atau untuk menambah pengetahuan, misalnya itu les-les belajar yang non vokasi. Pendidikan informal
adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. Materinya biasanya agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, sosialisasi. Nah, harapannya dengan pendidikan informal ini, anak menjadi bijak, anak menjadi jujur, bertanggung jawab, soleh, dan menjadi orang yang bisa diteladani dan bermartabat, mendapat penghargaan dari masyarakat, menjadi orang yang baik. Mungkin kalian pernah mengalami belajar sama ayah tentang baca Al-Quran. Kemudian seorang anak belajar nyapu, belajar memasak, buat rumah-rumahan, kemudian mendengarkan cerita dari orang tua sebagai bentuk pewarisan budaya. Seperti yang dilihat pada gambar, kalian mungkin juga dimarahi karena ketika diberi uang sama orang lain tidak mengucapkan terima kasih. Kamu juga dimarahi ketika pergi keluar rumah tidak izin. Atau juga dalam temu-temu serah saat Idul Fitri, kalian akan diperkenalkan dengan keluarga besar dari mbah kalian atau nenek atau kakek kalian. Itu semua ada di dalam sekolah informal. Dengan banyaknya pendidikan yang ada di masyarakat, maka pemerintah membentuk suatu lembaga pendidikan dan ada pembagian. Untuk pendidikan sekolah informal ini diserahkan kepada lembaga keluarga, sedang pendidikan non formal diserahkan kepada masyarakat, lembaga masyarakat. Sedangkan pendidikan formal dibentuk khusus, yaitu lembaga pendidikan. Maka lembaga pendidikan ini dibentuk untuk mengatur semua sekolah-sekolah formal agar mereka terjadi persaingan yang sehat, tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak berebut siswa, tidak mengejar kelulusan, jumlah kelulusan sebanyak-banyaknya, tetapi mengurangi kualitas. Yang dijaga dari pendidikan ini adalah kualitas dari lulusan, serta banyaknya lulusan itu diterima di berbagai macam pekerjaan atau mendapatkan sekolah-sekolah yang favorit yang bisa membanggakan bagi masyarakat. Jadi, lembaga pendidikan itu apa? Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Nah, fungsi lembaga pendidikan ini ada dua. Ada fungsi manifest atau nyata yang benar-benar dilakukan dan kelihatan. Di antaranya adalah persiapan mencari nafkah. Ya, jadi sekolah untuk mendapatkan ijazah digunakan untuk melamar pekerjaan. Disitulah jenjang pendidikan ini akan mengatur gaji mereka nanti kalau bekerja. Kemudian pengembangan bakat, sekolah-sekolah formal yang berupa keterampilan kayak SMK, ya. Kemudian pelestarian kebudayaan, sekolah-sekolah tari, ada sekolah seni rupa, sekolah seni musik, dan sebagainya. Kemudian juga menanamkan keterampilan-keterampilan seperti montir, seperti membuat pesawat, membuat kapal, membuat mobil, dan sebagainya. Selain fungsi nyata, ada fungsi laten atau fungsi tersembunyi dari sekolah, yaitu mengurangi pengendalian orang tua. Seperti saat pandemi saat ini, banyak orang tua mengeluh karena mereka harus mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah, ya, karena situasi pandemi. Nah, biasanya orang tua bekerja dengan nyaman untuk mencari nafkah, anaknya sudah dititipkan ke sekolah, sudah diawasi dan dibina oleh bapak ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian mempertahankan kelas sosial dan memperpanjang masa remaja. Dengan sekolah, otomatis para remaja ini ingin mengejar karir, mengejar prestasinya, sekolah yang tinggi, tidak hanya cukup SD, cukup SMP, atau cukup SMA, sehingga mereka berusaha untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga harusnya umur 17 sudah menikah, jadi belum menikah. Maka ini akan
memperpanjang masa remaja dan mengurangi pertambahan penduduk. Demikian yang bisa diberikan pada kali ini tentang lembaga pendidikan. Semoga kalian bisa menarik manfaat dari apa yang sudah saya berikan pada hari ini. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya.